Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan kisah tentang Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mendapatkan laporan dari umatnya, dari kaumnya, bahwa ada gunung yang setiap malam menangis, ada bukit yang setiap malam menangis sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar bukit itu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu untuk membuktikan apakah benar berita itu, maka Nabi SAW minta diantar di suatu malam ke tempat bukit yang selalu menangis itu. Ternyata betul, bukit itu setiap malam selalu menangis. Lalu Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berbicara dengan gunung itu, dengan bukit itu. Tidaklah bisa. Ditanya, "Wahai bukit, kenapa engkau selalu menangis setiap malam sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar?" Kata bukit tadi, "Waisa, ketahuilah bahwa aku menangis karena penduduk sekitar sini mengambil tubuhku, badanku berupa batu-batu ini, ya, untuk dijadikan bahan sesembahan atau dijadikan untuk menutupi atau membangun tempat-tempat maksiat." Ya, menangis karena aku takut terkena ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah." Sesungguhnya aku takut karena aku mendengar bahwa neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sedang aku batu digunakan untuk sesembahan masyarakat sini, dijadikan patung, ya, dijadikan bahan untuk menguruk tempat-tempat maksiat, dijadikan sarana untuk tempat-tempat kejahatan, bahkan dijual, kemudian uangnya dipakai untuk melakukan kejahatan dan kekufuran. Berapa banyak orang hidup dengan makan batu, makan aspal, makan semen, ya. Sekarang ini kisah ini relevan untuk saat ini, di mana banyak orang hidup dengan makan batu, makan aspal, makan pasir untuk kemaksiatan, untuk kejahatan, untuk kekufuran. Aku takut. Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak menangis setiap malam bukit itu, ya, karena rasa takutnya jadi. Lalu Allah jawab, "Wahai Isa, sampaikan kepada bukit itu, kepada gunung itu, bahwa dia akan aku jamin tidak akan dijadikan bahan bakar api neraka." Barulah kemudian diam. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, sekalipun ini kisah, ya, bukan cerita fiksi, bukan sinetron, tapi ini benar pernah terjadi. Kita bisa mengambil pelajaran, Pak, betapa batu, gunung takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan bahan bakar api neraka. Lalu kita manusia yang mengaku beriman, memeluk agama Islam, tidak kita punya rasa takut, Pak, ya, akan siksa api neraka itu yang bahan bakarnya adalah manusia. Nauzubillah, ya. Sekarang ini banyak orang tidak memiliki rasa takut, Pak. Seakan-akan urat takutnya sudah hilang. Coba tengok misalnya, apakah ada penyesalan para pelaku kejahatan yang tampil di TV itu, yang telah menyiksa orang misalnya, atau mengambil harta kekayaan negara, disorot oleh televisi besar-besaran, malah senyum-senyum, malah bangga. Atau pelaku kemaksiatan, penyembah berhala itu, ya, kelompok-kelompok sesat misalnya, apa mereka rasa takut? Enggak.
malah senyum-senyum bahagia gembira, seneng ya. Disorot oleh televisi, di blow up oleh media, senang mereka bangga. Padahal senyum, tertawa itu mengantarkannya pada neraka. Yang mesti kita takut, Pak. Kalau orang itu punya rasa takut, Pak, dia tidak berani melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dimanapun berada, karena Allah senantiasa mengawasi kita. Mengawasi kita, Pak. Kalau pejabat itu punya rasa takut, tidak mungkin dia melakukan tindakan kejahatan ya, merugikan kekayaan negara. Kalau orang-orang di parlemen itu punya rasa takut, tidak mungkin mereka menurunkan peraturan undang-undang yang bisa menyengsarakan rakyat. Begitu para sebaliknya, istri punya rasa takut, juga tidak mungkin dia berdusta pada suami. Seorang anak yang punya rasa takut, tidak mungkin dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi pentingnya rasa takut itu. Wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Asyam. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, khafa maqama rabbih ya, pada Allah Subhanahu wa taala, wa nahaa nafsanil hawa, dan dia mengendalikan nafsunya tuh, keinginan untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan itu dia redam. Janji Allah, final jannata hiyal ma'wa, hanya surga yang pantas diberikan kepada dia. Enggak ada lain, Pak. Modal cuma takut pada Allah dan mengendalikan nafsu. Nafsu nih, Pak, karena kita tidak bisa kendalikan ya. Kendalikanlah dengan apa? Dengan banyak zikir, baca Quran, mengendalikan nafsu, Pak. Wah, baca Quran saya belum bagus, nggak apa-apa. Dulu ada seorang santri itu pulang dari pesantren, orang tuanya baca Quran, dia nggak ngerti bahasa Arab ya. Lalu kata anaknya, Bapak ini baca Quran cuma begitu-gitu aja, kenapa nggak baca terjemahannya, nggak baca tafsirnya ya? Apa gunanya kalau baca Quran seperti itu ya? Anaknya ngomong pada orang tuanya tuh, seperti monyet gulung kalapa, kata anaknya gitu ya. Lu kata ayahnya yang bijak nih, nah gak boleh begitu, dia bilang. Coba kamu ambil itu ember itu bekas sampah ya, ambil ember bekas sampah itu, kamu isi air. Lu kata anaknya, ya ini kan bolong bawahnya, ya kamu isi aja. Diisi ember bekas sampah itu, diisi, airnya keluar, karena habis airnya, isi lagi terus jadi sampai berpuluh-puluh kali itu ya. Selesai gitu, coba kau perhatikan apa yang terjadi dengan ember itu. Ini nggak ada apa-apa. Dulu waktu pertama kamu ambil, bagaimana keadaan ember itu? Kotor ya. Banyak pasir, banyak tanah, kotor sekali. Sekarang bagaimana? Bersih, nggak ada kotoran. Kenapa? Karena terus diisi air, kotorannya bersih, hilang kotornya. Kata yang bijaksana ini, begitulah orang yang baca Quran, sekalipun dia tidak ngerti tajwid, ya, tidak ngerti makhrajul huruf, tidak ngerti maknanya, apalagi tafsirnya, tapi dia tetap baca terus, tata-tataan tuh, baca terus, baca ya. Maka akan bersih jiwa kita, Pak. Karena memang begitu karakter Quran itu, kalau dibaca sekalipun kita gak ngerti, dia akan mendapatkan ganjaran dua, bahkan bersih termasuk dosa kita, bersih karena baca Quran. Rasul berkata, ahabbal a'mal indallah adwamu wa yuqala. Perbuatan amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang dikerjakan rutin sekalipun sedikit. Jadi kalau kita baru bisa baca Quran, ya begitu-begitu aja ngeramin gitu, gak apa-apa. Teruskan itu.
Baca terus sampai Allah memberikan petunjuk ilmu kepada kita. Karena bukan ustaz itu yang menyebabkan kita jadi pintar, dah. Saya bukan termasuk orang yang bisa membuat Anda jadi pintar, bukan. Ya. Kiai juga tidak, guru pun tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada kita. Ustaz, kiai, guru itu hanya perantara saja. Berapa banyak orang yang dididik oleh guru profesional bodoh anaknya, ya. Berapa banyak murid yang diajarin oleh guru yang kurang berpengalaman pinter, ya. Karena memang ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kembali. Jadi apa yang kita bisa nih Pak, pegang itu, kerjakan istiqamah. Kalau baca Quran sebiasanya, baik itu saja. Alhamdulillah di kita tiap pagi kita baca Quran bareng-bareng. Pegang itu sebagai modal. Modal untuk membersihkan ember yang kotor tadi, membersihkan dosa yang ada pada tubuh kita, memberikan keterangan pada diri kita. Insya Allah akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut sudah muncul, kemudian nafsu kita kendalikan, nggak ada lain yang Allah akan berikan, pasti. Karena janji Allah tidak pernah dusta. Apa? Surga. Bukankah itu yang kita inginkan? Dengan amal yang ringan, yang sederhana, tapi kita bisa meraih surga. Itu saja, semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.